mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong, pembekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perusutannya, ke-72 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikianlah, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, 3 poin penting saja yang patut kita renungkan dari bacaan-bacaan yang telah kita bacakan bersama, terutama bacaan Injil. Yang pertama, mungkin ini untuk kami para pastor. Kadang kami lebih, katakanlah, mementingkan banyak berbicara, banyak berkhotbah, banyak berkata-kata. Kalau mau pergi misi dan segalanya, kami menyiapkan bahan sebanyak mungkin, karena merasa bahwa umat itu bodoh dan kami harus berbicara banyak. Tetapi dalam Injil ini, Yesus tidak pernah mengatakan apa yang harus kamu ajarkan. Hanya sepatah kata singkat, kerajaan Allah sudah dekat. Dan yang dibutuhkan pada waktu itu adalah kelakuan. Jangan bawa ini, jangan bawa itu, merasa secukupnya, makan apa adanya. Ini mungkin penting bagi kami pastor. Yesus tidak menuntut banyak pengajaran, banyak tuntutan, tapi kelakuan yang nyata. Dan itu kadang kelakuan itu yang menyembuhkan. Kadang kalau kita merenung atau mungkin kita ketemu orang yang mungkin murung, lalu sedih, lalu dengan kita ramah, dia merasa disembuhkan. Nah, itu yang dibutuhkan Yesus. Bukan karena mujizat. Itu poin pertama, saya rasa penting untuk kita semua, tapi mungkin kami pastor itu mungkin lebih penting poin ini. Poin yang kedua, merasa berkecukupan. Ini juga penting. Mungkin saya kasih contoh nyata supaya mungkin kita lebih bisa mengerti itu. Kadang saya tinggal di Italia. Kadang kami pastor itu kan banyak diberi hadiah. Umat pikir kami itu senang kok, bagaimana langsung diberi, oh ini pastor, ini pastor, ini pastor. Saya bertanya, seandainya saja seorang umat datang, dia memberikan Anda Lamborghini atau Ferrari, Anda terima saja?
cukup dengan mobil Fiat. Harus merasa berkecukupan. Kalau tidak, Anda tetap merasa miskin. Itulah yang dituntut Yesus. Merasa cukup. Ini cukup untuk hidup saya, untuk keluarga saya, untuk sesama saya. Cukup. Itulah saya katakan tadi, mungkin ini juga penting untuk kami pastor dan suster, karena kalian tidak akan pernah dengar pastor itu mati kelaparan. Harus merasa bercukupan. Makanya Yesus mengatakan, disitulah apa yang diberikan kepadamu, makanlah itu dan cukup untuk kamu. Kadang itu orang merasa bagaimana ya? Oh, ini saya tidak suka. Ya, mungkin tidak suka. Tapi kalau dia makan dan dia tidak mati, berarti baik adanya. Dan kau harus juga makan. Tidak perlu banyak menilai. Tidak perlu banyak berteori. Itulah yang dibutuhkan Yesus. Ini poin kedua ini penting. Dalam hidup sosial pun penting. Penting merasa sesuatu itu cukup. Kalau punya lebih boleh. Kenapa tidak boleh? Tapi jangan selalu merasa berkekurangan. Kalau punya uang banyak, kenapa tidak? Ingatlah Abraham ketika Allah memanggil dia membawa seluruh hambanya termasuk hewan ternaknya. Kaya orang. Bukan berarti miskin. Tapi disitulah dia merasa ada berkecukupan. Sampai pada akhirnya ketika Saranya meninggal, dia harus membeli tanah. Dia menjadi miskin dan membeli tanah untuk menguburkan istrinya. Ini penting. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini juga baik adanya kalau kita renungkan. Senang karena berbuat, bukan senang karena hasil dari perbuatan. Mungkin juga saya kasih contohnya nyata supaya kalian. Pernah saya di Italia, saya pernah sekarang masih bertugas di Palermo, Santa Cristina Palermo, di pinggiran kota Palermo. Saya merayakan misa pemakaman hanya satu peti mayat dan seorang umat. Dan ketika saya masuk itu, saya merasa bahwa bagaimana? Itulah tertekan dalam Injil saya merasa, saya harus bahagia merayakan Ekaristi demi keselamatan orang ini. Saya bahagia karena saya berbuat, karena saya merasakan Ekaristi, bukan karena satu orang saja yang ikut dalam misa. Saya bahagia karena ini, karena bisa merayakan misa untuk keselamatan jiwa ini. Itu yang kadang kita lupa. Kita kadang kan senang kalau hasil, kalau uang banyak, kita menghasilkan ini banyak ini, kita senyum. Oke. Kenapa tidak? Tapi baik juga kalau kita senang karena kita berbuat. Ini penting, makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, kamu harus berbahagia karena namamu sudah tertulis di surga. Karena kamu telah berbuat, bukan karena hasil. Karena kalau hasilnya mengecewakan, kamu sedih dan merasa tidak ada gunanya. Tetapi kamu merasa bahwa senang karena berbuat, kamu akan selalu bergembira. Namamu sudah tertulis di surga karena kamu sudah berbuat. Nah, ini mungkin 3 poin penting yang patut kita renungkan hari ini. Mari kita melanjutkan perayaan Ekaristi Kudus kita.